sekarang ini yang dialami oleh Partai Nasdem itu sama seperti yang kami alami 5 tahun. Cuman kalau kemarin kami alami 5 tahun itu kan sendirian. Sekarang didukung Nasdem, gantian Nasdem dikepukin terus. Ngaku dizalimi, ternyata Surya Paloh mulai panik. Bisnis raksasa terancam terkikis habis akibat usung politik identitas. Endingnya bukan demi rakyat, tapi pribadi kelompoknya mudyar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kalau Anies kalah, bisa-bisa bisnis Surya Paloh akan terus dikerjai oleh pemerintah sehingga nggak bisa berkembang. Inilah ketakutan utamanya. Ada nilai yang lebih tinggi dari sekedar uang, yaitu kekuasaan, kebanggaan, dan pencapaian dalam kesempurnaan. Dan karena kesal pada Ganjar, akhirnya Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan yang pada waktu itu sedang tinggi-tingginya hasil surveinya. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Cianego di channel Media 45. Mencapreskan Anies yang juga antitesa Jokowi yang dilakukan oleh Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem mulai berdampak baik kepada dirinya pribadi maupun kepada Nasdem sebagai partai politik. Selain itu, dampaknya mulai terasa ke bisnis yang selama ini keistimewaannya dinikmati oleh Paloh. Konon, bisnis Paloh terancam terkikis. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut-sebut mengalami gangguan pada bisnisnya pasca memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Mengenai hal ini, Anies membenarkan bahwa Surya Paloh harus membayar mahal sebagai imbas dari mendukung dirinya di Pilpres 2024. Anies menyebut terjadi perubahan pada bisnis yang dijalani oleh bos Metro TV tersebut. Pernyataan Anies dalam video yang diupload oleh loyalisnya, Wiz Khalifa, dalam Instagram pribadinya yang dikutip pada Minggu 18 Juni kemarin. Anies menyatakan bahwa Surya Paloh memilih ini dan terkena konsekuensi yang berdampak pada perusahaan dan kegiatan ekonomi turun, iklan-iklan di Metro drop, sebagian terpaksa kehilangan pekerjaan, orderan pun turun, iklan dari BUMN turun semua, dan kontrak-kontrak tak diperpanjang. Pada Surya Paloh dengan segala hal yang sekarang sudah dicapainya, menurut Anies punya pilihan enak dengan tidak mendukung dirinya. Ex-Gubernur DKI Jakarta tersebut menggambarkan Surya Paloh tak bergeming dengan banyaknya tekanan yang diterima layaknya karang yang dihantam ombak. Apa yang saat ini terjadi pada Surya Paloh dan Nasdem tak jauh berbeda dengan Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ini sudah menjadi resiko bagi Nasdem ketika memilih jalan berbeda dengan Jokowi. Bahkan resiko lain yang tidak kalah mengerikannya adalah Nasdem ditinggalkan oleh para pendukung Jokowi. Ingat, Nasdem mendapatkan suara terbanyak kelima pada pemilu 2019 lalu. Itu suara mayoritas berasal dari para pendukung Jokowi. Sedangkan sumbangan suara dari kadernya sendiri hanya sedikit. Ya, sekarang partai itu mengusung antitesa dari Jokowi. Jelas, Jokower banyak yang kecewa. Kalau sudah kecewa tentu tidak ada pilihan lain selain pindah ke lain hati. Jadi bisa saja nanti perolehan suara PDIP meningkat secara drastis pada pemilu 2024 karena mendapat limpahan suara dari mantan pemilih Nasdem. Hal inilah yang kemudian membuat Surya Paloh mulai panik. Namun bagi Surya Paloh, mungkin itu adalah strateginya dalam mencapai tujuan pribadi dan kelompoknya, atau menurut Paloh itu adalah perhitungan yang matang. Yang jelas Nasdem adalah partai yang tidak kuat ideologinya mungkin, sehingga timbul kesan bahwa partai ini dibentuk demi sebuah kepentingan bisnis raksasa, bukan demi rakyat. Jika demi rakyat, maka SP tidak mengambil calon yang berkinerja buruk seperti Anies. Maka karena itulah, SP atau Nasdem telah mengambil keputusan yang bukan kepentingan bangsa, justru ia rela merusak negara ini demi ambisi-ambisi kekuasaan yang mereka khawatirkan akan hilang. Ya, Nasdem sangat khawatir jika kursi dan segala kepentingan untuk kelompoknya itu hilang begitu saja. Nasdem khawatir tidak memenuhi target kekuasaannya. Jadi inti dari semua ini adalah kepentingan berkuasa atau menguasai banyak jalur ekonomi dan kebijakan agar bisa terus berada di atas lingkungan elit. Mereka tentu saja berharap negara dalam kontrolnya, sehingga apapun yang diinginkan bisa diwujudkan. Dari sini kita bisa menilai bahwa keputusan Nasdem dan Surya Paloh memang sangat fatal, dan tentunya sangat berbahaya. Mungkin saja akan bertambah seiring waktu, dan nampaknya kesialan demi kesialan pun akan mulai menghinggapi Paloh. Kita lihat saja. Jadi, bagaimana menurut Anda?
Saya begini, jadi satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Surya Paloh ketika dia mengatakan, ya Tuhan kutuklah kami. Bila kami tidak konsekuen maka kutuklah kami. Terus dia rubah, kutuklah aku gitu. Nah, jadi ini bahaya. Kutukan sumpah Surya Paloh terkabul. Sombong nantang Tuhan kutuk Nasdem, kini hampir bangkrut mau jual metro ke Haritanu. Petinggi Nasdem bongkar semuanya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dan dia mengatakan kutuklah kami, kutuklah saya katanya, kalau kami mengkhianati bangsa dan negara ini. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Janiaku di channel Media 45. Realita Tuhan kabulkan sumpah Surya Paloh minta untuk kutuk Nasdem mulai terbukti. Diungkap politisi senior Sulvan Lindan di podcast Kompas TV pada 15 Juni kemarin. Sulvan menilai doa dan sumpah Surya Paloh sangat berbahaya. Surya Paloh menantang Tuhan, minta kutuk dirinya, seakan dia manusia tak punya kesalahan, ujar Sulvan. Surya Paloh ini manusia sombong, hanya Fir'aun manusia yang sombong tantang Tuhan. Saya minta Surya Paloh dan teman di elit Nasdem jangan mudah bajak nama Tuhan. Itu jelas bahaya sekali. Tentunya Tuhan tidak suka, terang Sulvan. Tantangan dalam sumpah Surya Paloh pada Tuhan agar kutuk elit Nasdem itu dikabulkan. Berikut isi sumpah Surya Paloh selengkapnya. Ya Allah, ya Tuhanku, Sang Maha Pencipta, dengan ikhlas dan kejujuran hati, kami berupaya dengan kerja keras. Ya Allah, berikan kesempatan pada pemilu yang akan datang agar kami yang mengatur negeri ini. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen memperbaiki bangsa ini. Sisa hidup akan kami berikan, terutama saya sebagai pemimpin Nasdem. Ya Allah, sebelum kau cabut nyawaku, aku ingin melihat Indonesia lebih baik dari hari ini. Indonesia yang pemimpinnya tidak berpura-pura dengan kemunafikan seperti hari ini ya Tuhanku. Lantas Sulvan Lindan pun bercerita dilema Surya Paloh jual Metro TV pada Haritanu Sudibyo senilai 2,5 miliar US dollar kejutkan kalangan. Sulvan mulai cerita di tahun 2012, di pagi hari di sebuah restoran, kata mantan pendiri Nasdem, saya dipanggil Bang Surya untuk ngobrol. Saat itu cerita Sulvan, Surya Paloh mengaku dilema untuk menjual Metro TV. Van, aku mau jual Metro TV seharga 2,5 miliar US dollar. Haritanu sudah kasih penawaran, ucapnya meniru Surya. Abang mau hidup di Amerika, kata Surya Paloh. Lalu Nasdem kita serahkan pada Haritanu, cerita Sulvan. Soal Nasdem, Surya berpikir akan menyerahkan pada Haritanu untuk diurus. Apalagi Haritanu sudah punya 18 DPW provinsi, saat itu Haritanu memiliki ormas bernama Perindo sebelum jadi parpol. Lalu dalam kalkulasi Surya Paloh, Metro TV akan dijual ke Haritanu, kemudian Hari akan mendapatkan bonus Partai Nasdem yang baru berdiri. Saat itu Haritanu Sudibyo adalah ketua ormas Perindo yang didirikan pada 24 Februari 2013 di Istora Senayan, Jakarta. Perindo kemudian jadi partai politik pada tanggal 8 Oktober 2014 dan dideklarasikan pada 7 Februari 2015 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta. Namun Sulvan Lindan menolak niat Surya Paloh untuk menjual Metro TV dan menyerahkan Nasdem pada Haritanu sebagai bonus. Tidak bisa, saya tidak setuju bang, cerita dia dalam podcast Kompas TV pada 15 Juni kemarin. Sejak itu ia bertekad untuk selamatkan Nasdem. Kami berhasil menggelar Kongres 1 Nasdem di akhir tahun 2012, ujarnya lagi. Dalam Kongres Nasdem 1 di Jakarta, cerita Sulvan, Surya Paloh dipilih secara aklamasi menjadi ketum Nasdem hingga saat ini. Namun takdir berkata lain, Sulvan yang sejak awal berjuang malah ditendang. Sungguh miris pengkhianatan yang dilakukan Paloh demi seorang capres Yaman yang membuang rekan seperjuangan yang sudah berdarah-darah mendirikan Nasdem. Di sisi lain, serangan jaringan media grup milik Surya Paloh pada Jokowi makin agresif dan akan terus berlanjut. Surya Paloh gunakan jaringan media grup serang Jokowi akan terus dilakukan. Hal itu pun diunggap oleh politisi senior Sulvan Lindan dalam podcast Kompas TV pada 15 Juni kemarin. Jokowi akan terus diserang media grup milik Surya Paloh meski tak lagi menjabat. Jika media grup serang Jokowi, kata Sulvan, itu dapat dibuktikan.
Sulvan pun memprediksi jika serangan makin agresif jika sosok pilihan Jokowi menang dalam Pilpres 2024. Lalu, Nasdem jadi oposisi. Jadi, bagaimana menurut Anda?